jujur kalau misalkan diinget-inget, kalau misalkan sekarang bisa ngomong kayak yang dulu gitu kayak, lo ngapain sih gitu. Sampai kayak kaca tuh gue gak mau ngaca. Terus sampai yang kalau ngaca tuh kayak gue bener-bener tonjokin muka gue di kaca. Sampai selebay itu. Serius lo? Serius. Gue pernah dibilang kayak, lo sengaja ya nyimpen jerawat lo demi endorse. Gue kayak, anjrit. Halo Budak Rupiah, kembali lagi bersama gue Bass Boy di another episode of Viniar. Kali ini spesial nih, kali ini gue mau ngebahas seputar skincare. Yoi, karena gue care banget soal skin. Dan sekarang gue udah kedatangan salah satu orang yang bisa gue bilang menjadi kiblat skincare nih. Kiblat nih, lo jadi kiblat skincare nih. Please welcome Ratu Gania. Halo. Hai Ratu, aku punya teman. Harus ada. Hai Ratu, apa kabar? Baik. Kabar baik nih Ratu. Ratu tadi sebelumnya dari mana nih? Dari Bekasi. Jauh ya? Jauh banget sih. Jauh ke banget. arteri itu jauh banget sih. Jauh banget, kayak kita sempat semalaman sih. Oke, lebay sih. Lo pengen camp gitu loh ya. Iya. Ratu, what's your activity lately? Kesibukan lagi apa aja nih sekarang? Selain bikin konten, skripsian sih. Oke, lo masih belum selesai berarti Belum. perkuliahan. Lo kuliah di mana kalau boleh tahu? Di UI. UI, jurusan? Jurusan kriminologi. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung sebenarnya. Kriminologi. Kriminologi, oke itu kriminologi BTW ini sebelum kita masuk ke skincare. Ini intermezzo dikit. Itu salah satu jurusan yang menurut gue sangat intriguing ya. Maksudnya menarik banget. Apa yang mutusin buat lo masuk ke kriminologi? Yang kira-kira gue masuk aja sih waktu itu. Oh gitu, sesimpel itu doang ya. Gue kira kayak lo emang ya? Kayak, gue ingin menjadi tim investigasi, gue akan mengentaskan kriminal. Jujur awalnya gitu Kak. Awalnya kayak gue harus mengatasi segala kejahatan di negara ini deh. Gokil. Gitu. Keren banget ya. Gitu. Yoi. Terus pas setengah jalan kok kayaknya aku gak bisa deh. Gitu. Tapi udah mau skripsian dong. Udah mau skripsian. Udah lewat setengah nih berarti nih. Jadi mau gak mau sih sekarang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Tadi lo bilang salah satu activity lo adalah lo sekarang bikin konten. Kontennya apa aja selain skincare? Selain skincare, makeup. Oke, berarti beauty ya? Beauty benar. Sama gue kan termasuk acne fighter. Jadi oke, sama dong kita. Serius? Iya dong, ini liat gue. Oh iya benar sih. Iya dong. Iya benar-benar. Iya jadi kayak sekalian menggaungkan acne fighter untuk kayak ayo semangat. Gitu sih. Nah ngomongin soal acne nih. Awalnya tuh lo mulai ngerasa breakout itu di umur berapa? Sebenarnya kalau mulai jerawatan awal tuh dari SMP. Itu udah jerawatan kayak beruntus kecil-kecil gitu. Beruncil. Beruntus Beruncil. Siap. Gitu. Cuman kalau yang breakout parah itu pas awal masuk kuliah malah. Oke, sama. Iya, Gua itu SMP gue gak beruntusan. Gue SMA itu komedo. Oh iya benar-benar. T-zone. Yoi tahu kan gue T-zone. Itu tuh daerah hidung sini nih. Iya daerah hidung terus kayak dahi. Sini nih kayak huruf T. Dan itu biasanya sensitif kan karena banyak produksi minyak di situ. Iya. Keren banget loh. Iya kan? Dokter kulit ya? Enggak, bukan. Gue sering ke dokter kulit. Jadi T-zone itu gue dulu di situ komedonya parah. Sampai sekarang. Tapi sekarang udah gak separah dulu. Mulai gue masuk kuliah gue pindah ke Jatinangor. Mungkin gak cocok sama udara dan air. Jerawat gue di situ baru parah. Lo berarti waktu pindah ke Depok. UI ke Depok. Lo ngekos dong di Depok. Ngekos 2 minggu aja sih. Terus balik lo ke Bekasi? Terus balik pulang pergi Bekasi. Oke. Itu pertama kali breakout? Itu parah banget sumpah kayak hampir satu muka. Enggak sih dagu enggak. Jadi bagian pipi terus bagian dahi itu benar-benar udah gitu jerawat gue tuh yang merah gitu loh Kak. Itu udah gitu kan kayak awal kuliah harusnya gue TP-TP gak sih? Iya dong. Senior lihat aku dong. Iya dong, lihat aku dong. Aku segar sekali gitu. Iya, tapi sayangnya aku agak layu di situ. Gitu. Sekarang lo dong yang megang. Apa? Per TP-TP-an. Tapi kan online Kak gue sekarang. Iya sih, iya TP-TP online lah lo. Iya sih bisa sih, benar. Nah lo sendiri tuh waktu mulai breakout, itu lo rasanya gimana sih? Sempet ngerasa kayak down gak lo sampai beneran yang kayak? Iya, ngerasa sampai, jujur kalau misalkan diinget-inget, kalau misalkan sekarang bisa ngomong kayak yang dulu gitu kayak, lo ngapain sih gitu. Sampai kayak kaca tuh gue gak mau ngaca. Terus sampai yang kalau ngaca tuh kayak gue bener-bener tonjokin muka gue di kaca. Sampai selebay itu. Serius lo? Serius. Sampai selebay itu terus kayak gue gak cerita ke nyokap gue. Kayak nyokap gue tanya kayak aku sih anak ceria gitu. Jadi gue simpen sendiri semuanya. Terus yang kalau ke kampus tuh pakai masker. Padahal waktu itu belum ada. Belum corona. Iya gitu. Tahu gue. Karena beberapa temen gue juga dulu di kampus cewek-cewek yang mengalami breakout. Banyak yang ke kampus jadinya pakai masker. Iya, jujur kayak gitu. Bahkan mau presentasi di kelas aja tuh
mikirnya bukan kayak materi gue nyampe gak ya, enggak. Tapi kayak orang-orang liatin jerawat gue gak ya gitu. Padahal in fact di kenyataannya orang-orang biasa aja sih kayaknya. Iya kan? Enggak. Orang gak peduli-peduli enggak yang jerawatan, enggak. Jerawat gitu. Gak mau temenan gitu, enggak kan? Enggak. Nah terus itu gimana awalnya lu dari yang lu ngerasa insecure nih, ngerasa lu sampai lu bilang tadi parah banget ya sampai lu nonjok-nonjokin cermin lu, gimana prosesnya sampai lu bisa jadi sekarang acne fighter gitu, lo bahkan orang yang menggaungkan ke orang-orang lain bahwasannya it's fine, it's just a condition, let's fight it gitu, let's take care of our body. Itu awalnya gimana? Awalnya tuh lebih kayak jujur gue tuh dramatis banget kan anaknya. Terus kayak jadi ada satu momen kayak gue dulu sama mantan gue gitu kayak sering ngajak putus karena gue gak pede. Oh kayak, lu yang minta putus? Iya, karena lu gak pede, sesimpel itu doang? Sesimpel itu kayak you deserve someone better, kok lebih cantik bla bla bla. Padahal sekarang kayaknya gue cantik cakepan deh. Gue gitu. Gitu terus kayak macem-macem lah pokoknya kan ups and downs. Terus sampai ada satu hari yang kayak gue tuh mungkin dikasih hidayah kali ya sama Tuhan gitu. Kuncinya sebenarnya bersyukur sih. Mungkin kayak orang mikir yalah klasik lah bersyukur. Tapi emang bener sih. Kayak ketika bersyukur tuh oh iya ya maksudnya ya udah ini cuman jerawat gitu loh. Cuman masalah kulit bukan masalah hidup gitu kan. Masalah hidup masih banyak yang lain. Jadi satu hari tuh gue ngeliat pas pulang kuliah nih sambil nyetir gitu. Gue ngeliat kayak anak-anak jalanan gitu. Terus mereka dengan kondisi mereka yang seperti itu masih bisa kayak ketawa-ketawa. Terus yang nyanyi-nyanyi gitu. Sedangkan gue tapi glowing mereka? Enggak merhatiin lagi. Enggak, aku bercanda terus. Terus ya udah kayak gitu. Gue jadi mikir kan kayak kok gue gak bisa se-enjoy mereka ya hidupnya. Padahal kayak gue di mobil nih sekarang gitu kan. Gue punya privilege yang lebih banyak dari mereka. Gue cuma dikasih ujian sama Tuhan jerawat aja kok kayak lebay banget yang ngadepinnya gitu sih. Dari situ gue langsung kayak gue harus bangkit deh gitu. Gue harus cari solusi buat masalah gue ini gitu. Kayak gue gak bisa kan menangis ini terus gitu. Lo harus ke dokter kulit atau lo harus pakai skincare gitu. Dari situ sih mulai kayak kebuka pikirannya. Oke, itu pertama kali seorang Ratu Gania kebuka nih pikirannya soal embrace berarti ya. Lo embrace. Nah tapi kan itu baru di tahap personal. Iya benar. Sekarang kan lo udah di fase publik. Followers ratusan K men. Alhamdulillah. Iya kan. Nah maksud gue itu kan sekarang ya. Iya. Dulu kan gak ratusan K dong follower lu berarti dulu. Mungkin 3056 hafal. Iya 3056 itu sebelum lo konten? Sebelum gue konten. Oh berarti lo hits juga dong sebelum kontennya 3000. Hits Bekasi kali ya. Iya boleh. Tapi hits lah intinya. Intinya seperti itu lah. Enggak tahu juga tapi lumayan lah ya. Iya boleh lah ya beli. Gitu. Enggak serius beli? Enggak. Oke. Anyway maksud gue itu gimana awalnya dari lo yang tadi tercerahkan untuk nge-embrace secara personal. Terus lo jadi muncul ke lo berani untuk. Karena kan itu beda lagi prosesnya di saat lo menerima buat diri lo. Dan sekarang lo tunjukin. Mungkin lo sendiri di kamar atau sekarang lo pergi keluar udah lebih pede sendiri. Tapi untuk lo sampai kayak ngajak orang-orang. Apalagi lo sebagai beauty content creator gitu. Maksud gue ya lo tau lah beauty standard. Betul. Tuntutannya ya. Iya. Gak usah di Indonesia maksudnya di mana-mana. Hampir rata berjerawat itu bukan beauty standard. Yes banget. Dan lo menjadi figur di ranah beauty. Itu gimana tuh? Itu awalnya sebenarnya bikin konten tuh gak ada niatan buat kayak gue pengen jadi influencer gitu. Gue gak pengen jadi konten kreator juga awalnya. Gue gak pengen jadi konten kreator, diundang ke Volix gitu enggak. Gak ada kayak gitu. Jadi awalnya tuh iseng doang kayak lebih men-challenge diri sendiri sih. Kayak gue kan udah damai nih, gue udah menerima gue gue udah mulai lepas masker tuh gitu kan. Udah mulai mau ketawa-ketawa. Padahal lagi prokes lu lepas masker. Enggak belum dong. Bercanda gue, lanjutin. Terus kayak gue men-challenge diri gue sendiri, ya udah kali coba berani tampil di sosmed sendiri dulu aja gitu kan. Gitu. Dan bikin kontennya tuh gak ada yang kaitannya sama konten perbeautyan gak ada, cuman bikin yang kayak iseng-iseng di IGTV tuh kayak carpool karaoke gitu. Tapi sebenarnya dari SMA pun gue udah coba-coba skincare sih, cuman kan dulu sotoy ya, jadi gak tahu gitu. Terus ternyata respon orang tuh positif, kayak ternyata banyak orang yang mengalami hal yang sama kayak gue. Terus mereka tuh pada komen, kok pede sih punya jerawat gitu. Kok jerawatan lo berani tampil sih bla bla bla. Terus kayak tips pedenya dong dan lain-lain. Terus gue langsung kayak makin tersentuh dong. Oh berarti orang tuh banyak ya yang kayak gue gitu. Gue gak sendiri. Gue gak sendiri dan mereka tuh kayak gak punya temen buat berjuang bareng gitu kan. Dari situ gue mikir kayak
kayak gue mau jadi orang baik deh gitu. Kayak gue mau bareng sama teman-teman online ini untuk kayak yaudah yuk gak apa-apa kok jerawatan gitu loh. Dari situ sih sebenarnya mulai kayak pelan-pelan mau muncul tampil di sosial media. Terus akhirnya dari situ banyak komen yang kayak tips ini dong make upnya kalau misalnya lagi jerawatan kayak gimana. Atau kayak skincare-nya tuh lo selama ini apa aja gitu. Dari situ gue langsung kayak ini yang aku mau gitu. Yes, di sini nih, this is where I belong. Betul. Menemukan lo akhirnya tempat lo nih gitu, your purpose. Betul. Okay, gitu. Kita sekarang masuk ke skincare-nya nih. Karena ini gue lumayan, gue barulah di dunia skincare. Yang gue tahu, nih gue gak tahu, correct me if I'm wrong ya. Yang gue tahu tuh yang selama ini gue lakuin, yang gue sangat sesali harusnya gue lakuin dari dulu. Gue tuh baru kayak setahun ngelakuin ini, itu juga masih belum yang telaten gitu. Lo telaten gak tapi pakai? Telaten dong. Telaten deh. Gue tuh gak, masih yang kayak hari ini, aduh enggak deh gue gak cuci muka. Kebayang gak lo? Iya masih mut-mutan. Yang gue tahu tuh pokoknya kalau gue habis dari luar seharian sebelum tidur itu gue biasanya pakai micellar water. Iya itu penting sih. Ya itu penting banget. Double cleansing. Iya, terus biasanya kapas lo tuh sampai yang buset ini muka gue nih gitu. Buset hitam banget. Debu arteri nih. Debu arteri gila banget. Terus beres baru cuci muka pakai sabun cuci muka. Iya benar. Paling gue biasanya kalau malam itu cuman pakai serum. Yoi. Iya keren. Pakai serum. Sama biasanya pakai kayak acne spot yang total gitu. Yang di beberapa spot yang ada jerawat doang. Udah kalau pagi gue tuh paling cuman, gue gak cuci muka lagi karena malam itu dicuci muka. Oh gitu konsepnya kayak sekali udah cukup ya? Emang gue takut kering gitu loh muka gue, soalnya jadi kering banget kalau cuci muka mulu. Jadi biasa gue pagi tuh cuman bilas pakai air. Terus gue pakai moisturizer. Terus pakai sunscreen. Udah. Gitu ya. Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya pertama nih ya dari micellar water, double cleansing, terus pakai sabun cuci muka. Terus habis itu toner. Oke, berarti gue harus beli toner. Iya, ayo beli. Terus habis pakai toner, lanjut ke kalau serum boleh serum, cuman kayak serum tuh sebenarnya nggak wajib banget sih. Sunnah ya? Sunnah benar gitu. Terus habis itu lanjut moisturizer. Habis moisturizer kalau pagi sunscreen. Udah gitu aja. Udah gitu doang kan sebenarnya. Berarti yang gue lakuin sebenarnya udah lumayan. Udah lumayan lah. Nah lo nih dari sebagai orang yang acne prone, pernah nggak lo ngerasain komentar-komentar pedas netizen? Pernah. Gue pernah dibilang kayak lo sengaja ya nyimpen jerawat lo demi endorse. Gue kayak anjrit. Ada yang ngomong gitu? Keceplosan. Iya ada yang ngomong gitu? Iya ada yang ngomong kayak gitu. Terus gak tahu ya ini kayak jadi pas gue lihat komen itu, gue kan habis bikin kayak reels gitu kan. Terus habis itu dia bilang kayak lo sengaja ya nyimpen jerawat lo demi endorse. Coy mana ada sih manusia yang sengaja nyimpen jerawatnya gitu demi di endorse gitu kan. Berarti kayak pemikiran lo tolol sih gitu kan. Gitu terus dan anehnya pas gue sore itu kan gue baca pagi. Sorenya gue ketemu sama orangnya ngomong kayak gitu. Dia bilang gini, ya pokoknya kita gak usah sebut lah ya di sini orangnya siapa. Lu beneran ketemu sama orangnya? Enggak, ini ada orang, gue ketemu sama orang, dia ngomong hal yang sama Kak, kayak yang gue baca di komen itu. Iya, tapi ini secara langsung tuh lebih pedes banget sih. Dia bilang gini, personal branding lo tuh di Instagram memang sengaja jerawatan gitu ya, buat endorse. Gue kayak, anjir lu ya yang komen tadi. Terus dia bilang? Lu ya yang komen tadi. Terus gue kan karena gue junior, jadi gue kayak, enggak kok emang lagi berusaha aja, cuman belum sembuh aja gitu. Padahal dalam hati dia kayak, lo nih yang tadi komen fix, gitu. Fix siapa lagi? Iya kan maksud gue itu tuh kayak yang gue gak tahu ya maksudnya yang gue nangkep tuh yang bikin sakit hati banget. Is that how you think of me gitu? Iya parah banget Kak, gue kayak orang tuh mikirnya gitu ya, gue enggak lah. Gue gak pernah ada pikiran tolol yang kayak lo sengaja ya. Atau kan maksudnya kayak permasalahan kulit kan banyak ya. Pejuang tuh gak cuma kayak acne fighter doang, ada eczema fighter. Banyak banget. Masa lo ngomong kayak gitu Kak, lo sengaja ya eczema, kan enggak, orang gila. Pertama siapa yang pengen gitu. Iya gak ada yang pengen kan. Bener udahlah repot. Ekstra sensitif, ekstra care, ekstra budget. Benar, terus kayak ini gatel dan gak enak kan perasaan. Benar. Apalagi kalau pakai masker udah seharian tuh suka gatel. Benar. Nah sekarang nih kita masuk ke breakdown ke step-step yang tadi lu bilang. Oke. Seru nih. Micellar pertama. Kalau micellar lu sendiri gimana? Oke, ini yang penting sih Kak, kayak menurut gue. Double cleansing kadang-kadang orang suka lupa. Padahal double cleansing itu penting banget. Jadi sebelum cuci muka harus pakai micellar water dulu. Nah kalau gue pakai ini nih Kak. Boleh gak? Coba. Lo pakainya apa sih? Gue racunin. Coba dong. Ayo. Coba dong. Nih gue pakai ini Kak. Jadi ini namanya adalah, ini dari Nivea by the way ya. Wow. Lihat.
Bagus kan warnanya gitu. Keren banget packagingnya. Iya keren banget. Ini adalah Oil and Acne Care Micelle Air namanya. Oil and Acne Care Micelle Air. Jadi kalau bukan micellar. Bukan. Micelle Air. Karena kenapa dia Micelle Air? Karena dia ada oksigen boostnya kandungannya. Oke. Jujur keren banget. Jadi kalau gue sesek gue minum aja ya. Bisa. Dihirup ya. Next. Ini ada oksigen boostnya. Jadi kayak tadi yang kakak bilang kan kalau misalkan pandemi gitu ya. Pandemi terus kan pengep tuh ditutup masker terus. Jadi karena dia ada oksigen boostnya, jadi kalau misalnya kita bersihin muka pakai si Micelle Air ini, itu kulit tuh jadi seger banget rasanya jujur, dan udah gitu lebih kayak bebas bernafas gitu. Lihat dong gue. Bagus banget. Dan itu ada kandungan ekstrak magnolia. Pernah dengar gak ekstrak magnolia? Magnolia itu bunga. Dia tuh kayak antibakteri gitu, antibakteri alami. Oh sotoy dong gue. Iya. Sebenarnya gak tahu juga, magnolia kayaknya kayak sejenis tumbuhan gitu sih gitu. Dan dia tuh antibakteri alami yang fungsinya tuh untuk ngatasin si jerawat karena dia bisa ngatasin bakteri penyebab jerawatnya. Oke, jadi bakterinya mati. Bakterinya mati gitu. Yang menjadi penyebab jerawat. Betul, dan itu ada Oil and Acne Care kan. Jadi buat yang berminyak itu juga oke. Gue juga berminyak soalnya. Oke, gue itu kering. Oh kering. Gue tuh kering. Tapi berminyak lah, cobain. Mix jadinya gue mix. Kombinasi. Iya blasteran, karena kan gue blasteran. Keren blasterannya. Jadi ya gue, oil and dry skin. Jadi gue dapet dua-duanya gitu. Iya. Itu buat yang berminyak juga cocok karena dia bisa mengontrol sebum. Sebum apa? Sebum tuh minyak, biar keren aja sih gue. Oke, sebum itu minyak. Lo semua yang gak tahu sebum itu minyak. Sebum tuh minyak gitu. Minyak wajah. Iya, minyak di wajah. Nah terus udah gitu dia pas, gue kan research ya. Kayak aku pinter kalau skincare. Kalau yang lain aku enggak. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong ya kan. Aku research juga ternyata si ekstrak magnolia ini dia buat mengatasin si jerawatnya itu 1,5 kali lebih efektif dibanding ada satu ingredients namanya salicylic acid. Nah salicylic acid pasti semua acne fighter tahu lah salicylic acid tuh, kakak gak tahu ya? Gak tahu. Jadi salicylic acid tuh kayak ingredients yang bisa ngatasin bakteri penyebab jerawat juga. Cuman si magnolia ini 1,5 kali lebih efektif dibanding si salicylic acid. Salicylic acid. Iya. Gitu. Salicylic acid ini kimiawi ya berarti. Kimiawi. Kalau magnolia ini bahan herbal. antibakteri alami. Herbal. Gitu. Keren banget sih jujur. Makanya gue suka pakai ini. Herbal man. Don't panic bro. It's organic man. Jujur keren banget. Terus udah gitu dia ada anti-inflammatory juga. Jadi kalau jerawatnya suka merah kan. Oh ini bikin gak merah nih. Iya mengurangi si merah-merahnya. Jadinya kan apa kalau gak merah? Lebih ke coklat sih. Oh. Zona coklat ya. Iya. Ini tapi nih BTW buat lo semua biar bisa lo lihat dulu nih packagingnya. Bagus sih. Kayak ringan juga dibawa kemana-mana enak. Kecil juga sih. Lo beneran pakai ini? Gue beneran pakai itu. Sehari-hari? Lo biasa pakai ini berarti tiap pagi dan malam? Atau gimana kalau pemakaian lo? Kalau gue pagi iya dan malam tuh wajib. Sama kalau misalkan siang kalau gue habis makeup gue pakai itu juga. Iya. How heavy you are on makeup? Maksudnya kayak dalam seminggu? Jarang sih sebenarnya. Cuman kalau kayak ada event-event gitu doang. Pergi kondangan gitu. Mejeng dah. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi emang bagus banget sih dicoba Kak. Nah BTW nih dari tadi kan gue udah dengerin lo dan kisah-kisah lo. Lo juga udah dengerin beberapa a glimpse of my story ya. Melawan si acne ini gitu, melawan jerawat. Nah kali ini tuh yang kita akan bahas bukan cuma curhatan kita berdua nih. Tapi juga curhatan dari followers Evolix. Oh ada? Ada dong. Asik banget. Soalnya yang ngalamin peperangan melawan jeriwi ini bukan kita doang. Jeriwi ini bukan kita doang. Nih ya, gue bacain yang pertama. Dari Prisil nih. Ini Prisil jerawatan nih Prisil. Sama dong. Pas awal pandemi tiba-tiba muka full jerawat. Wah full face ya. Full face, helm. Full jerawat. Padahal sebelumnya mulus-mulus aja. Bener-bener bikin insecure pun sampai saat ini bekasnya masih ada walaupun gak separah dulu. Tapi tetap bikin nangis setiap ngaca atau mau foto. Ya jujur gue juga dulu kayak gitu sih sempat ngalamin yang gak mau selfie gitu. Jadi kayak fotonya tuh tadi aja atau enggak yang kayak foto duduk dari fotoin jauh. Orang dari jauh gitu. Atau kayak dari belakang side profile gitu, maksudnya bukan yang expose facial area gitu ya. Banget, terus kayak efeknya tuh yang
monokrom yang kayak nggak kelihatan tekstur wajahnya gitu. Iya sih wajar banget Mbak Prisil karena aku juga mengalami hal itu. Tapi kenapa ya Mbak Prisil ini tiba-tiba berjerawat menurut lu kira-kira aja? Karena pemakaian masker itu sih menurutku. Masni sekarang ada istilahnya tuh. Masni apa? Masker akni. Karena dia kita pakai masker mulu. Iya, jadi kan kulit lembab ya. Kita seharian di luar. Debu, keringet. Bakteri juga di situ. Iya. Jadi malah tambah banyak di area-area yang kita pakai masker biasa gitu. Betulan di area pipi. Iya, di area pipi, dagu. Pandemi kan, stres. Stres itu juga ngaruh banget. Kayak dokter gue juga bilang, kamu jangan stres ya. Hah, gimana? Mau jamin dok. Enak banget ngomongnya. Kamu jangan stres ya. Andai stres tuh bisa kayak ada tombolnya. Oke, aku gak stres gitu. Enak banget ngomongnya. Ini gitu. Kalau dari lo nih kira-kira seandainya Mbak Prisil ada sekarang di depan nih. Lo boleh lihat kamera nih. Nih lo ngomong ke Mbak Prisil nih. Mbak Prisil. Iya, tolong editor kasih cue piano dong yang sedih. Terus tiba-tiba Prisil keluar di belakang lo gitu. Nyanyi girl band beda ya? Bukan beda. Coba dong silakan dong kira-kira seandainya lo bisa ngomong langsung sama Prisil, what would you say? Mbak Prisil tenang aja, kayak jerawat itu sebuah masalah kulit aja sih sebenarnya. Dan itu sebuah fase, jadi pasti bisa sembuh dan pasti bisa dihadapi kok. Itu pasti akan ada ujungnya kok, cuman ya sabar aja. Untuk dia sementara ini selagi proses dan dia kan ngerasa gak pede dan bete. Iya, tips dong dari lo. Sekarang tuh udah banyak yang sharing tentang acne positivity juga kan. Salah satunya Ratu Gania, bisa di follow di Instagram. Thank you ya, di follow di Instagram ini Ratu Gania. Dan di TikTok juga pastinya. Nongki bareng Ratu. Promosi. Nice, keren plak, mantep. Lanjut. Iya buat Kak Prisil atau Mbak Prisil tenang aja, kayak kamu gak sendirian. Pasti banyak kok korban-korban masni di luar sana. Jadi enjoy aja, cari skincare yang emang sesuai sama jenis kulit kita, yaitu acne prone skin, cari yang sesuai kebutuhan kulit. Dan jangan panik sih, kalau misalkan jangan stres kan agak gak mungkin gitu. Lebih ke jangan panik sih gitu, hadapinya pelan-pelan dan tenang aja gitu. Alright. Pasti bisa sembuh kok. Prisil, I'm with you girl. I'm with you girl. Terus kita lanjut nih ke curhatan selanjutnya. Dulu pernah dikasih saran sama temen, katanya pakai bawang. Wah, sambal penyet nih muka nih. Kalau kerok masih oke lah. Pakai bawang nih mukanya. Pakai bawang bisa bikin jerawat cepet kering. Aduh. Gue gak tahu kalau kering, kalau gurih sih ya. Dan beruntusan langsung hilang. Langsung cobain dong gue pakai bawang putih di muka. Gak pakai oil sekalian. Perih banget. Iyalah menurut lo aja, bukannya hilang malah luka-luka 2 minggu. Tuh menurut lo gimana tuh? Sumpah, tapi gue termasuk orang yang bisa dibodoh-bodohi dengan kayak herbal-herbal gitu sih. Jangan sih. Artikel-artikel internet. Iya, kayak mungkin di beberapa orang bisa. Cuman kalau yang disensitif malah jadi tambah parah. Dulu tuh gue pernah juga Kak pakai putih telur. Putih telur? Iya, terus yogurt bukannya gue makan, gue pakai di muka. Komuk, iya. Gitu tuh pernah juga. Tapi kalau bawang belum sih. Putih telur efeknya gimana di lo? Beruntusan, malah tambah parah. Oh iya? Malah tambah parah karena emang ternyata kulit gue sensitif. Jadi emang gak bisa ngasal pakai yang kayak DIY gitu. Iya. Itu kulit gitu. Telurnya waktu itu telur ayam negeri boiler? Telur ayam negeri. Negeri ya gitu ya? Negeri, iya benar. Yang biasa. Yang biasa, iya benar, yang ada di mana-mana lah gitu. Iya. Itu pakai itu, terus kayak kering iya, ketarik iya, sembuh enggak. Gitu, jadi emang aku merasakan apa yang kakaknya rasakan. Karena kan kalau misalkan orang lagi jerawatan panik ya. Jadi kalau orang mau ngomong apa tuh didengerin aja kan. Iya. Bawang, Oke, siap. Pokoknya apapun yang seakan-akan bisa menawarkan solusi didengerin. Bener gitu. Jadi aku pernah merasakan itu, cuman kayak jangan diulangi lagi ya. Berarti untuk Mbak Asya, hati-hati dong. Mbak Asya, hati-hati ya. Hati-hati dong. DM aku aja di @ratugania. Nah, langsung aja ke Instagramnya @ratugania. Masuk. Boleh. Dan di TikTok di mana? Nongki bareng Ratu. Yoi. Langsung tanya-tanya dong ya kan. Bener. Dia juga pasti sering bikin question box di story. Iya tahu lagi. Iya dong. Iya dong. Kerjaan gue juga kan sama bener, kita sama ya. Nah jangan lupa langsung ya visit dan follow. Iya gitu. Jangan dilangin lagi. Yoi, karena kita ada voucher 200.000. Enggak bohong. Kita bohong. Yang pasti itu berarti yang paling penting adalah kalau jerawatan jangan panik. Balik ke poin yang pertama tadi. Iya jangan panik. Terus kayak mikirnya ini bisa sembuh gitu. Jadi tapi pelan-pelan gitu. Ini bisa sembuh tapi pelan-pelan. Dan harus tepat.
benar. Jangan apapun yang seakan-akan menawarkan solusi semua dicobain. Iya, harus hati-hati, harus research. Keren. Bener, mantep. Karena nanti yang ada tuh bener kan bisa makin memperparah keadaan. Memperparah keadaan, bukannya sembuh malah makin parah. Iya, gue sih untungnya belum pernah ya. Belum pernah nyoba yang DIY. Yang DIY. Paling gue biasanya kayak sekedar kompres pakai es. Oh kalau itu malah bagus. Kalau itu doang. Karena gue gak berani. Nyalinya gak kurang dari Mbak Asya ya? Nah itu Mbak Asya emang Mbak Asya lo keren mantep tapi Mbak Asya nyalinya. Iya, tapi gak pada tempatnya nih. Tapi gak apa-apa. Karena gue sendiri ngerasain tuh pakai pun skincare produk yang oke dari brand-brand yang oke. Itu bisa juga jadinya gak cocok sama gue. Apa kabar kalau gue pakai yang kayak DIY gitu. Iya bener sih. Kalau sekedar es batu tuh gue gak terlalu panik lah. Karena kan air doang sebenarnya. Ya. Cuman temperaturnya doang dingin. Iya Dan bener. enak sih biasanya after long day of work gitu gue habis dari luar. Balik biasanya kayak gue simpen es batu di mangkok. Terus kasih air. Rendam anduk. Terus iya itu enak seger banget enak sih. Tapi jangan pas puasa-puasa gini ya. Nggak boleh. Kan malam. Iya kalau puasa-puasa makruh dong. Iya jangan air putih juga ya. Nah ini yang terakhir nih, ada curhatan terakhir nih. Oke, ada yang terakhir, ada lagi. Gue pernah waktu itu lagi sibuk-sibuknya kerja. Gue juga lagi sibuk-sibuknya kerja. Gue juga lagi kerja kok. Dan lumayan, santai. Dan lumayan stres karena kerjaan. Oke. Apalagi kerjaan gue di depan kamera waktu itu. Iya, gue juga di depan kamera. Sama. Akhirnya karena jerawat itu gue harus make up lebih dempul dan jadi gak pede buat selfie. Hehe Tia. Oke. Iya sih. Jadi kayak malah didempulin sebenarnya gini sih sebenarnya kalau kata dokter gue itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh dari makeup atau kayak apa sih ya dempul lah gitu sebenarnya nggak terlalu ngaruh asal ngebersihin kulitnya tuh benar gitu. Waktu setelah makeup nanti mungkin karena kakaknya mungkin nggak double cleansing atau gimana nggak ngerti juga mungkin ada faktor-faktor lain. Sebenarnya kalau makeup sih nggak ada masalah dan kayak makeup sekarang tuh udah banyak banget yang aman buat acne prone skin. Iya benar. Jadi sebenarnya itu bukan jadi faktor utama sih. Bahkan brand Indonesia juga udah banyak. Lokal brand banyak banget kan. Betul. Dan bagus-bagus lagi. Gitu sih kalau dari aku tanggapannya. Kepada Mbak Tia tadi. Kepada Mbak Tia. Kok mbak-mbak semua ya? Iya, gak tahu ya, gak ada yang mas-masnya nih. Iya, aku pengen ngobrol sama mas-mas dong. Gak ada satupun yang mas-mas nih. Coba siapa tahu ada yang mas-mas gitu biar kita. Ian. Iya benar. Ian nih, Ian mana nih? Kasela gak? Oh. Enggak bukan. Kasela. Kacamataan dong. Entah muka gue terlebih di pipi sering banget jerawatan. Padahal gue sebagai cowok udah coba rutin skincarean dan cuci muka. Tapi tetap aja masih jerawatan. Apa karena muka gue yang sering minyakan? Ya sebenarnya cuci muka bersih benar sih. Iya dong. Kan cuman kayaknya harus lebih dilengkapin lagi aja sih skincare rutinnya. Karena gak bisa cuman cuci muka doang gitu loh. Tadi yang gue bilang paling gak double cleansing lah. Seenggak-enggaknya itu malah. Seenggak-enggaknya double cleansing lah. Pakai micellar. Soalnya buat cowok-cowok tuh kayak lo double cleansing tuh yang udah yang kayak. Karena kan gue biasa bawa pouch gitu. Terus gue keluarin tuh. Terus, lucu banget. Terus teman-teman gue tuh yang kayak. Apaan sih? Iya apaan sih? Padahal double cleansing itu bare minimum ya. Iya seenggak-enggaknya gitu. Iya emang. Kenapa sih skincare tuh genderless tahu? Kayak cewek cowok. Nah itu gue setuju. Orang tuh gitu deh sebel. Ya namanya juga masyarakat. Namanya juga masyarakat. Iya tenang aja kak. Coba pakai skincare lebih dilengkapin lagi skincare rutinnya. Terus double cleansing juga jangan lupa. Tadi yang gue saranin tuh Nivea boleh dicoba tuh. Ini Micellar air-nya. Jadi Nivea, jangan cuma cuci. Yep. Skin Breathe. Iya. 0% alkohol. 0% alkohol. Jadi jujur itu ngebersihin worry gue banget sih. Worry tentang si jerawat ya. Iya. Gitu. Jadi cobain aja. Oke jadi ini aman banget ya. Gak ada alkoholnya. Aman. Dia terus buat kulit herbal. sensitif. Betul. Membersihkan gak cuma kotoran tapi juga bakterinya. Benar. Ada tadi si minyak sebum tadi. Si apa? Apa tuh? Anti apa sih? Lixalis. Ekstrak magnolia. Iya, yang lebih 1,5 kali lebih efektif dibanding salicylic acid. That's the word I'm looking for. Nah, kalau ini boleh lo simpulin nih sebagai apa ya? Sebagai akhir dari perjumpaan kita mungkin. Kok udah? Iya dong. Udah dong. Capek ya? Capek dong, iya benar. Gue belum makan malam gitu. Sama lagi. Nah, mending kita besok kita lanjut makan. Oke, boleh. Nah, tapi ini penutup dari lo. Kasih tahu dong buat budak rupiah atau buat siapapun yang kebetulan nonton ini yang sedang berjuang melawan acne. How are they supposed to menyikapi
jerawatnya buat mereka yang insecure, buat mereka yang ngerasa down, buat mereka yang ngerasa capek. Silakan. Ini boleh ada pianonya gak? Oh enggak. Boleh nanti ditambahin jadi ting ada piano, harpa. Ada Ian Kasela boleh gak? Ada selalu. Waktu di editing ntar post pro selalu aja. Lanjut. Oke, sebenarnya selain embrace your skin, itu penting juga untuk taking care of your skin. Itu sebenarnya lebih penting gitu. Gue senang sih, gue pribadi senang banget kayak banyak orang yang udah berani nge-share muka mereka yang berjerawat ataupun banyak kekurangan lain lah ya gitu. Tanpa filter, tanpa makeup, itu senang banget. Cuman mau kasih pesan dikit aja, jangan sampai itu jadi toxic positivity. Karena menurut gue kayak... ini penting nih. Okay, iya kan? Gimana nih? Kalau dari lu gimana nih? 2 jam lagi nih. Nah, nice nih. Terus. Jangan sampai itu jadi toxic positivity. Sebenarnya gue dapet tamparan juga sih. Jadi kayak gue pernah, pokoknya ada event lah gitu. Gue pernah ketemu orang, terus orang kayak bilang, kok gue ketemu orang mulu ya? Ya iya dong, bagus dong. Daripada ketemu hantu. Iya agak seram sih, bener. Gue pernah ketemu orang terus kayak orangnya tuh bilang sama gue, saya senang ngelihat semangat kamu sebagai acne fighters. Tapi harapan saya adalah jangan sampai kamu selamanya menjadi acne fighters. Dia bilang gitu kan. Gue jadi kayak bener juga nih. Maksudnya kayak selain embrace your skin, tapi kayak lo harus take action dong. Iya kan. Untuk mengatasi masalah yang lo punya, yang bikin lo insecure gitu loh. Ya salah satunya dengan cara skincarean mungkin gitu kan. Ngebersihin kulit. Sebenarnya kuncinya itu sih. Mantra gue tuh adalah ngebersihin worry itu dengan ngebersihin muka gitu. Gitu. Jadi jangan sampai toxic positivity tapi take action juga. Dan perlu diubah mindsetnya. Kalau misalnya kita insecure atau kayak jadi mau ngapa-ngapain tuh mikirnya aduh gue jerawatan, aduh gue malu segala macam. Jangan. Karena gue merasa kayak I am more than my acne gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang seharusnya bikin lo maju tapi jadi ketahan gara-gara hanya karena jerawat. Oh jerawatan gitu. Jangan kayak gitu. Jadi selain lo take action, lo juga harus berani untuk tampil, berani untuk maju. Sama yang paling penting adalah double cleansing lagi ya. Balik selalu. Gue itu sih kayak jangan malas untuk double cleansing karena double cleansing itu penting banget buat orang yang jerawatan. Yes. Buat nggak jerawatan juga menurut gue penting gak sih? Penting sih buat bersihin muka sih, bener. Terus udah gitu ya pakai, kalau misalnya kalian kayak panik atau bingung ya kalian cari aja memang produk yang sesuai dengan dikhususkan untuk kulit berjerawat gitu. Jadi jangan kayak lo coba-coba buat kulit glowing gitu. Enggak dulu, karena stepnya tuh nanti abis jerawat lo selesai ada bekasnya. Baru naik. Abis dari bekas baru ke mencerahkan gitu. Jadi ada levelnya lah gitu, jangan langsung glowing gitu. Karena semuanya juga butuh proses, gak ada yang instan. Betul. Berarti bisa gue simpulin kayak lo bilang tadi, pertama embrace, terima. Yes. Yang kedua take action. Dalam artian lo terima bukan berarti oh ya udah gue gini aja. Udah gue jerawatan. Ya udah gue gak pakai apa-apa. Walaupun lo terima, gue ini lebih ke jadinya kayak gue ini sedang lagi ada masalah kulit. Betul. Dan ini masalah yang akan gue selesaikan. Yes, ini cuma sebuah fase masalah aja kok. Gitu. Bukan yang jadinya ya udah I'm fine. Ya udah gitu, emang gue jerawatan gitu. Jangan gitu juga, jadinya lo annoying. Benar. Toxic positivity. Toxic positivity. Alright then, kalau gitu budak rupiah, itu dia tadi obrolan gue bersama Ratu Gania mengenai skincare, jeriwi, dan sebenarnya ini gak cuma skincare dan jerawat, ini lebih how to accept yourself. Betul sih. How to embrace your skin condition. Dan lebih lebih detail, lebih teliti dalam ngurus diri lo. Iya betul. Jatohnya sebenarnya ya. Mungkin terlihat sepele, mungkin terlihat bagi cowok-cowok kayak soal kemayu atau kayak lo kecewe-cewean karena lo gini-gini. Tapi ini kayak yang gue bilang tadi, lo setuju kan berarti sama gue? Bahwasanya it's about knowing yourself and taking care of it seriously. Betul. Gokil. Keren banget ya lo kak. Gokil. Gue ngefans deh. Bisa aja lo. Oke budak rupiah, jadi itu dia tadi obrolan gue dengan Ratu soal skincare, merawat diri, mengenali diri, dan menurut gue ya lo harus mulai coba sih. Betul, ya harus sih. Karena kata Ratu tadi nih, bahkan gue juga setuju, sekedar double cleansing aja itu bukan hal yang hebat banget, itu bahkan bare minimum. Itu bare minimum. Iya gak sih? Iya benar. Seenggak-enggaknya itu yang lo lakuin untuk peduli sama diri lo secara fisiknya gitu ya. Nah menurut gue ini cocok banget buat lo semua, karena ini herbal. Alami, efektif, 0% alkohol. Betul. Ini dia Nivea Oil and Acne Care Micellar Skin Breathe. Yoi, nih lo pakai nih semua nih ya biar kagak demek. Bawa pulang. Ini mau gue bawa pulang dikasih Ratu nih ya. Fans soalnya kan. Fans baru loh padahal.
Hai, nama gue Ratu Gania. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan tonton sampai habis. Dan tungguin juga episode-episode Viniar yang lainnya. Thank you.